wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka kembali, dan menebarkan senyum kembali. Dan yang pastinya kita bisa menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat rangkaian salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan buat junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu diterangi oleh 3 faktor, yaitu iman, dan amal. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin Al-Mukarramah Muallimah Hajjah Khairiyah Ali, Fadilatul Kiram, para muallimin wal muallimat, mudarrisin wal mudarrisah Pondok Pesantren Nurul Amin, yang saya cintai dan yang saya banggakan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bila teman membuatmu terluka, bila pasangan membuatmu kecewa, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Farital Qadhiha tentang membuat cinta. Pokoknya ingat, kita semua menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi ini atas nama cinta. Ingat kata saya, kalau cinta itu berawal dari mata, akan berakhir dengan air mata. Tetapi kalau cinta itu berawal dari hati, sampai akhir tidak akan pernah mati. Samalah cinta saya kepada para hadirin semua seperti air kencing dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Kita semua sudah berada pada bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang tidak dilupakan oleh setiap manusia, khususnya bagi umat Islam, yaitu diperjalankannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, atau yang biasa kita sebut Al-Isra wal Mi'raj. Disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, pada malam hari, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami supaya memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, dan dia maha mendengar dan melihat. Di tengah perjalanannya itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah nahron, yaitu sungai atau danau. Kemudian dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Qala liman hada?" Kemudian malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hada liman shalla alaika fi Rajab." Ini untuk orang yang bersalawat kepadamu di bulan Rajab, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ra'aitu lailatal mi'raj. Di perjalanan mi'raj aku melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Nahron ma'uhu ahalla minal asal. Airnya lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salji. Dan airnya lebih sejuk daripada es. Wa atyabu minal miski. Dan airnya lebih harum daripada minyak kasturi. Sumpah janjimu bien bakal nginteni orang bakal matiku masuk kowe teko dali asmara bien bakal ngelilo tresnaku nalongso salawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamada ya wasi'al karami. Semuanya tarik sesungguh ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muntahami bil Mustafa balil maqasidana ya wasi'al karami amin tadangkuri jiranim bidhi salami mazajzada manjara mimuglatim bidami ya Rabbi bil Mustafa balir firlana mamada ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan salawat kita tadi menambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perempuan kalau disuruh memilih apel apa anggur, pasti lebih memilih apel. Meskipun harga anggur itu lebih mahal daripada apel. Karena mengapa? Karena pada hakikatnya perempuan lebih suka diapelin daripada dianggurin. Mengapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala seorang laki-laki? Karena akan menginjak harga dirinya seorang laki-laki. Mengapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki seorang laki-laki? Karena akan menginjak harga dirinya seorang perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki bagian kiri dekat dengan jantung dan hati. Karena perempuan patut dikasih dan disayangi. Dari Said Al-Khudri, dia pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bila diserahkan. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, didatangkan kepadaku seekor binatang yang lebih mirip daripada biwal, yaitu burak yang pernah dinaik oleh para nabi dahulu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka binatang tersebut membawaku pergi. Lalu terdengarlah olehku suatu panggilan di sebelah kananku yang berbunyi, ya Muhammad, tunggulah sebentar. Namun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya dan tidak berpaling kepadanya. Kemudian terdengar lagi olehnya suatu seruan di sebelah kirinya. Namun dia tetap meneruskan perjalanannya dan tidak berpaling kepadanya. Sesudah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang perempuan.
yang menggunakan segala perhiasan. Ia mengulurkan tangannya kepada Kanjeng Nabi seraya berkata, sayang opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali sayang, nanti memutih rambutku, bakal luntur tresnoku. Namun Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya dan tidak berhenti dan tidak berpaling kepadanya, hingga sampailah beliau ke Baitul Maqdis atau yang biasa beliau sebut Al-Masjidil Aqsa. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan mengikat binatang tersebut di sebuah lubang, yaitu tempat para nabi dahulu mengikatnya di tempat tersebut. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Qala, siapa tadi yang memanggil dari arah kanan, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu tadi adalah penyeru agama Yahudi. Adapun jika engkau tadi berhenti dan menurutinya, niscaya umatmu akan menjadi Yahudi." Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Tadi aku lagi mendengar seruan di sebelah kiriku, wahai Jibril." Malaikat Jibril menyahut, "Itu adalah penyeru agama Nasrani. Adapun jika engkau tadi berhenti dan menurutinya, niscaya umatmu akan menjadi Nasrani." Adapun wanita itu adalah gambaran dunia. Ia berhias, berdandan, dan mempercantik dirinya hanya untuk menggodamu, kata malaikat Jibril. Adapun jika engkau tadi berhenti dan menurutinya, niscaya umatmu akan lebih mementingkan dunia daripada mementingkan akhirat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semuanya, ya yang satu berisi susu, yang satunya berisi arak. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh memilih mana yang ingin kau minum. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih susu dibandingkan memilih arak. Malaikat Jibril berkata kepadanya, "Kau telah memberikan kesucian." Maksudnya apa? Kau telah memberikan Islam kepada umatmu. Adapun jika engkau tadi lebih memilih arak, maka niscaya sesatlah umatmu. Diriwayatkan pula bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada malam beliau diisrakan dalam keadaan tidur dan jaga. Malaikat Jibril turun dari langit kepada Kanjeng Nabi Muhammad seraya berkata, "Ya Muhammad, bangunlah." Kemudian Kanjeng Nabi bangun. Tahu-tahu sudah ada malaikat Jibril disertai malaikat Mikail. Malaikat Jibril berkata, "Ambilkan aku segelas air agar aku mencuci hatinya Muhammad dan melapangkan dadanya."
Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka malaikat Jibril alaihissalam membelah dadaku dan mencucinya 3 kali. Sementara itu malaikat Mikail datang berbolak-balik kepadanya dengan membawa 3 gelas air. Maka malaikat Jibril melapangkan dada Kanjeng Nabi dan membuang kedengkian yang ada di dalamnya dan mengisinya dengan apa? Hikmah. Dengan apa? Iman. Dengan apa? Ilmu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memberi pangkat di kedua pundaknya, yaitu pangkat apa? Pangkat kenabian. Maka malaikat Jibril alaihissalam menuntun tangan Kanjeng Nabi hingga sampai di tepi Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada malaikat Mikail, "Qala, ambilkan aku setimba air Zam-Zam atau air Kausar." Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, "Wudulah." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Berkata malaikat Jibril alaihissalam, "Pergilah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ilaina." Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ila rabbika," kepada Tuhanmu, Tuhan segala sesuatu. Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi keluar masjid dan dia mendapatkan seekor burak yang lebih besar daripada himar. Pipinya seperti pipi manusia, ekornya seperti ekor unta, rambut lehernya seperti rambut leher kuda, kakinya seperti kaki unta, dan kerecaknya seperti kerecak lembu. Ia melaju bagaikan kilat. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Naiklah. Burak ini adalah kendaraan yang pernah dikendarai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia berkunjung ke Baitul Haram." Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarainya. Malaikat Jibril berkata, "Turunlah dan laksanakanlah salat." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam turun dan melaksanakan salat. Malaikat Jibril berkata, "Tahukah engkau di mana engkau tadi salat?" Nabi menjawab, "Tidak." Malaikat Jibril menerangkan, "Engkau tadi salat di Taibah." Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya hingga malaikat Jibril berkata, "Turunlah dan laksanakanlah salat." Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dan melaksanakan salat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata kepadanya, "Tahukah di mana engkau tadi salat?" "Tidak," jawab beliau. Kemudian malaikat Jibril menerangkan, "Engkau tadi salat di Tursina, di mana tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam." Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya hingga sampai pada akhirnya Jibril berkata, "Turunlah dan laksanakanlah salat." Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dan melaksanakan salat. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Tahukah engkau di mana engkau tadi salat?" "Tidak," jawab beliau. Jibril menerangkan kembali, "Engkau tadi salat di Baitul Lahmi, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam." Selanjutnya mereka meneruskan perjalanannya hingga sampai ke Baitul Maqdis. Beliau disambut oleh beberapa orang malaikat yang turun dari langit. Mereka menyambut dengan gembira dan menyambut dengan penghormatan dari sisi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Assalamu alayka ya awwalu ya akhiru ya hashir. Talal badru alaina min saniyatil wada fajaba
madalilaida. Ya semuanya. Al-badru alaina insani. Vitamin amril mutaf anta ya mujammalati ba'daya walal ya tilwada anta syukru alaina madalilaida. Maka oleh karena itu banyak-banyaklah kita membaca salawat kepada Kanjeng Nabi mumpung kita masih berada pada bulan Rajab. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari pidato singkat saya tadi. Semoga ada berkah dan manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.